Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fatah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Pendidikan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Komunikasi Sosial dan Pendidikan. Yang pertama ada analisis komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui saluran. Untuk mencapai pemahaman bersama, model komunikasi klasik mengidentifikasi beberapa komponen. Yang pertama ada komunikator, individu atau sumber yang proses komunikasi dengan membuat dan menyampaikan pesan. Ia memiliki niat untuk menginformasi, membujuk, dan mengubah sikap penerima. Yang kedua ada pesan, isi atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa kata-kata verbal, simbol, gambar, atau isyarat komunikasi atau isyarat nonverbal. Yang ketiga ada saluran, media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya suara, tulisan, media, atau bahasa tubuh. 4. Komunikan, pihak yang menerima pesan. Komunikan menafsirkan dan memberi makna terhadap pesan yang diterima berdasarkan pengalaman dan konteksnya. Yang kelima ada feedback, respon dan komunikan terhadap pesan yang diterima. Feedback penting untuk mengetahui apakah pesan dipahami sebagaimana dimaksud oleh komunikator. Baik, soal kedua, penerapan model dalam konteks pembelajaran. Skenario, seorang guru menyampaikan materi pelajaran baru tentang perubahan iklim kepada siswa di kelas. Komponen identifikasi dalam skenario kelas, komunikator. Guru sebagai penyampai materi pelajaran. Ia merancang dan menyampaikan isi pembelajaran. Pesan, materi tentang penyebab, dampak, dan solusi perubahan iklim disampaikan melalui penjelasan data dan contoh nyata. Saluran, suara lisan guru, papan tulis, slide presentasi seperti PowerPoint, dan ekspresi wajah atau gestur tubuh. Komunikan, para siswa yang mendengarkan, mencatat, dan berusaha memahami materi. Feedback, siswa mengangkat tangan untuk bertanya, menjawab pertanyaan guru, atau melakukan diskusi kelompok. Ekspresi wajah yang bingung juga merupakan feedback nonverbal. Dengan mengenali komponen ini, guru dapat merancang strategi komunikasi lebih efektif, seperti menimbulkan noise dan memastikan feedback diberi ruang. Kedua, tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Tujuan utama komunikasi sosial adalah membangun, memelihara, mengembangkan hubungan antar individu dalam masyarakat, serta menyampaikan informasi, nilai, norma, dan budaya untuk mencapai kesepahaman, kerjasama, dan harmoni sosial. 3 fungsi utama komunikasi bagi individu dan masyarakat. 1. Fungsi informatif, memberikan informasi baru, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas wawasan. Contoh siaran berita, buku pelajaran, atau seminar. Kedua, fungsi persuasif, meyakinkan atau memujuk orang lain untuk mengubah sikap, perilaku, dan keyakinan. Contohnya kampanye anti rokok dan iklan masyarakat. Ketiga, fungsi sosialisasi, proses internalisasi nilai, norma, dan aturan sosial sehingga individu dapat berfungsi dalam masyarakat. Contoh, orang tua mengajarkan sopan santun, atau sekolah mengajarkan disiplin. Fungsi lain, kontrol sosial, integrasi sosial, rekreatif, ekspresif. Fungsi lain, kontrol sosial, integrasi sosial, rekreatif, ekspresif diri. Konteks kampanye, penyuluhan lingkungan di desa tentang pentingnya daur ulang sampah. Peran fungsi sosialisasi, melakukan komunikasi sosial atau sosialisasi masyarakat, diajarkan nilai baru bahwa membuang sampah sembarangan itu merugikan, sedangkan daur ulang adalah tanggung jawab sosial.
tugas penyuluh menggunakan ceramah, poster, dan contoh praktik langsung untuk menanamkan kebiasaan baru. Lama-kelamaan perilaku positif menjadi norma sosial di komunitas tersebut. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku kolektif, inti dari fungsi sosial. Yang ketiga ada perbedaan dan pentingnya komunikasi intrapersonal. Aspek komunikasi intrapersonal, definisi proses komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri, berpikir, merenung, introspeksi. Interaksi dua arah antara dua orang atau lebih secara langsung. Pelaku hanya satu individu, diri sendiri, minimal dua orang, misalnya guru, siswa, teman sebaya. Media, pikiran, hati nurani, imajinasi, bahasa verbal dan non-verbal, tatap muka, media daring. Dan tujuan memahami diri, membuat keputusan evaluasi diri, berbagai informasi membangun hubungan, penyelesaian konflik. Pentingnya komunikasi ini intrapersonal dalam pendidikan dan pengembangan diri. Komunikasi intrapersonal sangat penting karena 1. Meningkatkan kesadaran diri. 2. Membantu dalam pengambilan keputusan dan refleksi pembelajaran. 3. Mendukung manajemen emosi dan motivasi belajar. 4. Menjadi dasar untuk komunikasi interpersonal yang sehat. Contoh spesifik, seorang siswa sedang belajar materi matematika yang sulit. Dalam proses komunikasi intrapersonal, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku belum paham integral, tapi aku bisa belajar perlahan. Aku akan coba latihan soal lagi besok pagi." Kualitas komunikasi intrapersonal ini memengaruhi efektivitas penerimaan materi. Jika siswa berbicara pada dirinya dengan semangat dan keyakinan, ia lebih termotivasi. Jika ia berkata aku bodoh, nggak bakal bisa, maka ia cenderung menyerah. Dengan kesadaran intrapersonal yang baik, siswa dapat mendeteksi hambatan mental, mengatur strategi belajar, dan memecahkan masalah akademik secara lebih efektif. Pertanyaan keempat, analisis kualitas komunikatif interpersonal. Mengapa komunikasi interpersonal efektif krusial? Dalam hubungan sosial dan pendidikan, komunikasi intrapersonal yang efektif membangun kepercayaan antara guru dan siswa, meningkatkan partisipasi aktif dalam kelas, mencegah salah paham dan konflik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. 3 kualitas atau keterampilan komunikasi perasaan dan sudut. Yang pertama ada empati, kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang kedua, active listening, mendengarkan secara aktif, fokus, memberi respon, dan menghindari interupsi. Ketiga, keterbukaan dan kejujuran, optimis dan honesty, menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur namun tetap sopan. Analisis peran empati dalam wawancara konselor pendidikan dan siswa. Bagaimana empati mempengaruhi dinamika diskusi? Konselor yang empatik tidak langsung memberi solusi, tetapi berkata, "Wah, pasti berat ya tekanan dari nilai orang lain." Ini membuat siswa merasa didengar dan diterima sehingga lebih terbuka. Empati menciptakan iklim psikologis aman yang memungkinkan siswa mengungkapkan akar masalah, misalnya kesulitan belajar di rumah karena kondisi keluarga. Tanpa empati, konselor mungkin hanya berkata harus rajin belajar, yang justru membuat siswa merasa dikritik. Dampak empati memperdalam hubungan, memfasilitasi pemahaman masalah, dan membuka jalan menuju solusi yang relevan dan manusiawi. Pertanyaan kelima, dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Karakteristik utama Pertanyaan kelima, dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Karakteristik utama komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok melibatkan 3 orang atau lebih.
yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristiknya lebih kompleks daripada komunikasi interpersonal, adanya struktur peran dan dinamika kelompok, interaksi simultan dan bergantian antar anggota, terdapat proses pengambilan keputusan kolektif, rentan terhadap konflik dominasi atau pasivitas. Perbedaan dengan komunikasi interpersonal dua arah, intim, langsung, mudah umpan balik. Kelompok multidireksional butuh koordinasi lebih banyak, noise, peran lebih struktur. 3 peran dalam diskusi kelompok efektif. Yang pertama ada task leader, pemimpin tugas, bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kelompok, memandu diskusi, membagi tugas, memastikan deadline terpenuhi. Contohnya menyusun outline laporan, mengingat tenggat waktu. Yang kedua ada emotional leader, pemimpin sosial emosional, menjaga harmoni kelompok, memediasi konflik, memberi semangat, mendorong partisipasi semua anggota. Contohnya seperti kayaknya Andi belum sempat bicara, kita dengar dulu pendapatnya. Itu contohnya. Yang ketiga, information giver, pemberi informasi, memberikan data, fakta, ide yang relevan dengan tugas, sering menjadi sumber pengetahuan. Contoh, di jurnal disebutkan bahwa 70% sampah plastik berasal dari kemasan makanan. Itu contohnya. Interaksi peran dan pengaruh terhadap tujuan kelompok. Dalam tugas kelompok di kampus, misalnya membuat proyek penelitian lingkungan, task leader memastikan kelompok tidak meleset dari topik dan jadwal. Emotional leader mencegah friksi saat ada perbedaan pendapat, menjaga motivasi. Informational giver memperkaya isi proyek dengan data ilmiah. Ketika ketiga peran ini berfungsi dengan baik dan saling melengkapi, kelompok menjadi produktif, koheren, dan harmonis sehingga mencapai hasil yang berkualitas. Sebaliknya, jika hanya ada task leader tanpa socio-emotional leader, kelompok bisa tegang dan tidak kolaboratif. Jika tidak ada information giver, isi tugas bisa dangkal. Kesimpulan umum, komunikasi baik interpersonal maupun kelompok merupakan tulang punggung pendidikan. Pemahaman terhadap komponen fungsi dan dinamika komunikasi memungkinkan pendidik dan peserta didik menciptakan proses belajar yang efektif, inklusif, dan transformasional dari refleksi diri hingga kerjasama tim. Setiap level komunikasi berkontribusi para pengembang intelektual, emosional, dan sosial. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.